Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita masuk di bulan Maulidur Rasul. Salah satu kekuatan kita memandang Rasul itu dari sisi keteladanan hidupnya. Sebenarnya Rasul itu umurnya tidak panjang. Kalau dari sisi misi dakwah, 63 tahun itu, apalagi beliau diangkat menjadi Rasul pada umur 40. Umur 53 tahun beliau baru hijrah dari Makkah ke Madinah. 13 tahun beliau di Makkah, 10 tahun beliau di Madinah. Pada tahun ke-11 Hijriah beliau wafat. Kira-kira gitu ya. Ini kan bicara kronologik lah. Bagaimana kira-kira? Ini kalau pertanyaan yang cukup rasional ya. Sistem yang dibangun oleh Rasulullah 13 tahun di Makkah, ayat yang turun itu cenderung ayat yang sifatnya tauhid. Gitu ya. Nanti 10 tahun di Madinah baru ayat yang sifatnya muamalah, sosial, hukum, ya, sains. Presiden aja mau 3 periode, kira-kira gitu kan. Itu maksudnya gitu. Ada wacana mau 3 periode. Ini Rasul 10 tahun di Makkah, berarti kan kalau bicara secara periodik demokrasi di Indonesia berarti hanya 2 periode dia. Kira-kira gitu. Bukan pensiun, langsung wafat, Pak. Kalau pensiun masih bisa kita tanya lagi kira-kira apa saran untuk negara gitu. Tapi Rasul langsung wafat. Maka peninggalan Rasul yang paling tinggi itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkat originalitasnya alhamdulillah terjaga, tingkat kepatuhan umatnya alhamdulillah sangat maksimal. Makanya disebut di dalam hukum Islam itu namanya sistem syariah. Tak boleh hukum yang berlaku bagi kehidupan manusia kalau tak rujuk asasnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira gitu ya. Berarti apa yang dibangun Rasul? Yang dibangun Rasul berarti doktrin keimanan. Nah ini dia Pak. Jadi kita mau ambil simpul-simpul, karena kan nanti maulidnya ada nanti kan. Nah ini kan saya bicara simpul-simpul aja ini. Maka kalau bukan pakai iman, kita akan sulit menemukan nilai kebenaran dan ketenangan dalam berislam. Saya bukan hanya bilang kebenaran, tapi juga harus ada ketenangan. Karena kalau hanya kebenaran yang mau dicari, manusia kebenarannya itu sangat parsial dan sangat mudah berubah. Dulu kita tahun 90-an kalau sudah hidup pasti buat itu diari. Terus ada nama, alamat, makanan kesukaan, minuman kesukaan. Saya kira bapak-bapak paham itu ya. Saya termasuk orang yang mengalami itu. Bila disuruh perkenalan, guru akan tanya, makanan kesukaannya apa? Minuman kesukaannya apa? Kalau kita sebut makanan kesukaan kita nasi goreng, tapi kita tetap tidak istiqomah makan nasi goreng. Kita aja 2 kali makan nasi goreng berturut-turut sudah mulai bingung, Pak. Masa nggak ada yang lain? Kira-kira gitu. Artinya apa? Tingkat perubahan manusia bahkan pada sesuatu yang dia sukai pun tetap tidak terjaga dengan sempurna. Makanya kalau hanya kebenaran yang dicari tanpa ada ketenangan, ini prinsipnya tauhid tadi ya, maka kita akan terus terombang-ambing. Itu yang selalu dalam kajian panjang kajian saya itu. Kan kadang-kadang lumayan ekstrim menurut saya dalam pendekatan bahwa jangan terlalu berharap, ikhlas, ya, tidak kalkulatif. Kenapa kata-kata kunci itu yang selalu saya perkenalkan? Karena kita terlalu condong pada kebenaran tapi tidak tenang menemukannya.
Jadi kita ini berhadapan dengan Allah. Sulit mendefinisikan kita sebagai makhluk dan menempatkan Allah sebagai khalik. Yang sering kita tempatkan adalah saya hamba yang taat dan Allah Tuhan yang mengabulkan doa. Selalu itu definisi yang kita bentuk, sehingga akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang cukup melahirkan pesimistik itu muncul. Kenapa saya taat tapi masih belum dikabulkan Allah doa? Ini yang sering terjadi. Sehingga akhirnya terjadi kesembrahutan di dalam model ketaatan kita. Ya, kalau saya sih mendefinisikannya karena setan sudah mulai masuk di ruang itu. Ini saya kasih contoh ya. Kenapa Allah menyebut, sebenarnya tadi mau saya fotokopi tapi macet Pak, nggak dapat. Saya aja kemari tadi masbuk ya. Di dalam surah Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tahu artinya itu? Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kepada siapa tuh? Kepada Nabi Muhammad. Sa'alaka itu berarti soalan, soal Pak. Soal itu tanda bacanya apa? Tanda tanya. Setiap tanda tanya yang membutuhkan jawaban. Maka tidak boleh kita berhenti hanya pada pertanyaan. Harus ada. Saya harus ngomong ini dulu, pelan-pelan nih. Makanya banyak orang terus bertanya-tanya karena tidak pernah menemukan jawaban. Nah itu maksud saya. Kenapa dia nggak menemukan jawaban? Karena dia kepengen jawabannya hanya pada apa yang dia mau, bukan apa yang Allah mau. Ini kan gini. Saya kasih soal. Coba 4 tambah 3 sama dengan berapa? Lalu dibilang yang ditanya 7, salah. Loh 7 Pak, enggak, saya bukan mau begitu. Coba lagi nih, 4 tambah 3, 7, salah, saya bukan mau begitu. Terus berapa Pak? 4 tambah 3 sama dengan 6 kurang 1, kurang 0. Sama dengan 7 kurang sekian, sama dengan, saya mau begitu jawabannya. Saya nggak mau jawaban kayak Anda itu. Gitu kira-kira. Jadi kita ini memaksa Allah untuk memberi jawaban sesuai dengan ekspektasi kita. Disinilah kelihatan kita, kelihatan gagal, kelihatan kegagalan kita di dalam taat itu. Taatnya tetap, tapi gagal kita memahami ketaatan itu. Itu maksud saya. Nah maaf ya, saya harus sampaikan di kajian maghrib, di kajian isya, di kajian subuh, di mana-mana. Karena kita sudah, menurut saya sudah naik levelnya dikit dibanding orang-orang yang benar-benar sedang belajar sholat gitu. Kalau kita sudah belajar sholat fi awwali waqtiha bil jamaah. Jadi fase kita itu sudah harus naik dikit dibanding orang-orang yang sedang kadang sholat, kadang nggak sholat, kadang sholat. Kita harus mampu melihatnya. Makanya kenapa Allah sebut, dan apabila hambaku bertanya tentangku maka kasih tahu bahwa aku itu qarib, dekat. Nah kita masuk pada definisi yang sifatnya eksternal. Kenapa Allah menyebut apabila ada yang bertanya? Karena nanti pada waktunya akan banyak yang bertanya dan mempertanyakan. Jadi sebelum ada yang bertanya, Allah kasih tahu, nanti pasti akan ada yang bertanya. Nah, masuk pada prinsip berikutnya. Kenapa orang bertanya? 1, karena tidak yakin. 2, karena ragu. 2, karena ingin menguatkan informasi. 4, karena ingin memberi kepastian. Wah itu Pak. Jadi pertanyaan ini tingkat objektivitasnya tidak tinggi Pak. Kalaupun ada, sifatnya hanya litakid, ingin menguatkan. Maaf Pak, saya bertanya kepada Bapak karena saya ingin menguatkan, bukan saya ragu. Tapi tidak banyak orang bertanya sebab menguatkan. Banyak orang bertanya sebab tidak tahu atau ragu. Maka tidak boleh ragu Pak. Kalau enggak kita masuk pada level terendah itu. Itulah yang selalu saya bilang di sini kan. Apa rezekinya orang sholat duha? Kan udah saya bilang, apa rezekinya orang sholat duha? Rezekinya orang sholat duha ya sholat duha. Karena kita masuk pada level yang paling cash. Karena logika matematik kita bekerja. Saya mau cash ini, saya kalau nggak cash, saya nggak tertarik gitu, kira-kira gitu. Makanya begitu kita membaca tentang hadis-hadis tentang orang yang menjaga sholat duha, diluaskan Allah rezeki, kita menganggap balasan itu cash. Makanya kita mencoba gitu. Begitu kita coba, ternyata tidak cash.
Kenapa tidak cash? Karena cara melihat cashnya berbeda. Allah cara menjawab cashnya beda, kita memahami cashnya berbeda. Itu yang saya bilang tadi, jawabannya masih kita intervensi. Padahal Allah punya jawaban sendiri. Itu. Makanya saya bilang, untuk yang paling direct ya jelas. Begitu kau salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Ya Allah, saya bersyukur. Saya engkau berikan pagi dan saya bisa melewati pagi dengan sholat duha. Udah gitu aja, udah normal kan? Normal. Begitu selesai keluar terus proyek berhasil ya, anggap aja itu hadiah-hadiah lah, kira-kira gitu. Ya, kalau seandainya proyek belum berhasil atau belum dijawab, masih di-delay, kita tidak terlalu terganggu karena bagi kita secara emosional kita harus punya kekuatan untuk merasa harus terlibat mengelola waktu yang kita miliki sejak pagi, siang, sore, malam sampai ke pagi lagi. Jadi jangan kita tidak punya keterlibatan mengelola waktu itu, bahaya. Kita anggap Tuhan, kalau kau kasih hidayah aku sholat nih, kalau kau nggak kasih hidayah ya kayak mana? Namanya kau nggak kasih hidayah. Kira-kira kan begitu nih definisinya. Makanya definisi yang paling nyentrik, hidayah itu harus dijemput, harus diikhtiarkan, tidak bisa ditunggu-tunggu. Ditunggu oke, diikhtiarkan harus. Jadi dua sistem kerjanya simbiosis yang mutuali, saling melengkapi di antara duanya. Nah, oke ya, kita lanjut nih ayatnya. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, katakanlah bahwa qarib, aku itu dekat. Dekat itu jarak atau keadaan. Begitu cara melihatnya. Kalau kita memaksa bahwa dekat itu jarak, maka kita akan sering mempertanyakan di mana Tuhan. Inilah yang kadang-kadang selalu kita masuk pertanyaan, Tuhan di aras, Tuhan di sini. Saya sih nanyanya gini ya. Maaf nih, ini pakai dalil yang akliyud dilalah namanya. Kalau engkau tahu keberadaan Tuhan di mana, katakanlah benar itu yang kau bilang. Terus kau mau apa? Mau kau datangi? Sedangkan Nabi aja Isra wa Mi'raj dalam riwayat yang paling utama tidak berhasil bertemu Allah kepada zat. Nabi Musa kepengen ketemu sama Allah dan ngobrol, tidak bisa. Kenapa? Manusia seawam kita terus harus kepo kali, mau tahu aja Tuhan di mana. Ya kan? Maaf, gitu aja, narasinya begitu aja. Kalau informasi tentang keberadaan Tuhan sebagai zat itu tidak engkau butuhkan untuk menguatkan keimananmu, skip dia. Kenapa? Karena energi yang kita gunakan harus energi lita'abudiyah. Apapun informasi yang kita dapatkan harus menguatkan kehambaan kita kepada Allah, bukan meragukan kehambaan itu. Begitu kira-kira. Ini kan begini ya, pilih mana? Tahu apa penyakit lalu stres, atau tidak tahu apa penyakit dan terus mengupgrade kesehatan? Ayo Pak, berat ya? Berat Pak. Kadang-kadang kita terlalu kepo, dok coba ceritakan sebenarnya penyakit saya apa. Dokternya takut kalau aku ceritakan oyong kepalamu nanti. Kira-kira gitu. Makanya banyak orang mensiasatinya. Saya nggak perlu tahu apa penyakit saya, tapi saya check up, saya menjaga. Kenapa? Karena bagi saya imunitas saya terjaga pertama dengan menjaga dan yakin kepada Allah terhadap semua ikhtiar. Nah itulah kira-kira itulah. Jadi ada orang saking hebohnya belajar tentang mencari Tuhan, sampai akhirnya dia meragukan Tuhan itu ada. Waduh, nggak masuk akal saya Ustadz. Karena Tuhan tidak berhasil menunjukkan dirinya di mana. Hebat kali akalmu rupanya. Orang akal maupun Tuhan yang ciptakan kok berani-beraninya mau mendeteksi Tuhan di mana. Kira-kira gitu. Ya. Sifat ilmu manusia untuk Allah bukan sifat kepintaran, tapi sifat ketundukan. Itu tolong dipahami. Tapi sifat manusia untuk manusia sifatnya adalah kepintaran dan kecerdasan. Itu harus dipahami prinsipnya Pak. Jadi kalaupun kita paham tentang ilmu Allah, bukan bahwa aku tahu kau di mana ya berondok kau ya, ayo aku tahu. Enggak Pak. Tapi sifat ketundukan, ya Allah, engkau qarib, dekat. Bagaimana mendefinisikan dekatnya Allah? Bahkan orang yang paling merasa berdosa pun, bila dia menghadirkan diri bertaubat kepada Allah dengan rasa takut yang tinggi, dia merasa ketenangan yang tinggi pada jiwanya. Bahkan orang yang tak paham bacaan Quran pun, bila dia merasa rendah membuka
kitabullah itu, lalu Allah sering memberikan hikmah kepada dirinya untuk mendapati nilai di dalam. Dan inilah sifat keladunian kalau kita bicara dalam pendekatan tasawuf. Makanya dalam pendekatan tasawuf tidak semua orang belajar itu cerdas. Orang yang berserah diri dan ingin belajar, membelajarkan dirinya lewat pengalaman dan keadaan, kadang-kadang Allah tinggikan kefahamannya terhadap ma'rifatullah, jalan untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya kesempatannya sama atau tidak? Sama dalam konteks tasawuf. Jadi kita jangan pernah sepele kepada orang yang kelihatan awam. Ya, begitu dia Allahu Akbar. Qomat kamit ditengoknya mulut kawan samping ini qomat kamit juga mulutnya kan. Rukuk kawan itu dibantinya juga rukuk. Makanya saya dalam konteks mu'allaf tolong hati-hati, Pak. Saya sampai hari ini ingin meyakinkan kita bahwa ya, kematangan iman seorang mu'allaf pasti jauh lebih tinggi dibanding kita. Kalau bapak-bapak nggak suka nggak apa-apa, saya termasuk orang yang meyakini. Kenapa? Karena mereka sudah melewati fase. Mereka itu mencari tahu. Kalau kita kan sudah saat begitu lahir kebetulan menjadi orang Islam. Dan saya menganggap itu kemewahan. Jadi kita ini diberi ruang yang lebih eksklusif dibanding orang-orang yang sedang dalam pencarian. Nah, maka bagaimana? Tolong jangan sepele kepada mereka yang mencoba mendefinisikan dirinya untuk bisa sebagai orang taat. Kenapa? Karena mereka sudah pernah berada di satu zona yang berbeda dengan kita. Dan saat itu mungkin dia dapat keuntungan, dapat ketenangan, dapat kemuliaan. Begitu dia hadir kepada agama dinullah, agamanya Allah ini, apapun yang mereka lakukan, ya, kau kan masih mu'allaf, kau awam kau, nggak sama, nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Kalimat itu terlalu kaku kalimat itu, ya. Makanya harus ada pembimbingan, harus ada pengayoman, harus ada pemberian sukacita, rela hati kepada kehidupan. Karena kadang-kadang ada orang begitu masuk kepada Islam, dia mulai dari nol lagi, Pak. Ayahnya nggak nganggap dia sebagai anak, yang gitu-gitu loh. Itu kan tajam itu, Pak. Tajam itu, kira-kira gitu. Nah, apa kata Allah lagi? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Ya. Aku akan mengabulkan permohonan siapapun yang minta apabila dia meminta. Coba, ini yang paling menarik. Iza da'an, apabila dia. Berarti kalau dia nggak minta, nggak diberi, berarti kan ini bicara excuse, namanya lex specialis. Bagaimana melihatnya nih? Nah, saya mencoba bilang gini. Ada orang berdoa tapi tidak meminta. Payah lagi ya. Jadi dia begitu diangkat tangan, dia langsung tepis itu doa. Pang, 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 pang. Itu kalau bicara mestakungnya punya Ari Ginanjar Agustian gitu ya. Katanya kan begini ya. Kenapa cenderung doa itu mental dari diri kita? Karena kita langsung pakai upaya jalan prediksi untuk melihat apakah doa itu dikabul atau tidak. Jadi padahal orang yang berdoa itu sejatinya adalah orang yang paling legowo untuk menyebutkan sesuatu, karena yang dia ceritakan itu bukan kepada makhluk, tapi kepada Khalik. Tingkat kematangan keimanan dibutuhkan di situ. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku jalan, kiranya aku punya banyak rezeki agar bisa memudahkan urusan banyak orang. Kira-kira gitu ya. Tapi langsung akal kalkulatifnya bekerja. Kayaknya berat ini 2 tahun ini, masih banyak utang di koperasi, berat kurasa ini, berat. Nah, gitu-gitu, ada yang mental-mental gitu, Pak. Sehingga akhirnya cara kita meminta itu selalu saja pada sesuatu yang kita anggap bisa. Berarti yang masih predictable. Kalau yang unpredictable kita nggak mau minta. Karena kita ragu Tuhan bisa mengabulkan. Nah, ini dia problem ini di sini. Gitu. Padahal sifatnya orang meminta, apalagi permintaan itu dari makhluk kepada Khalik, boleh meminta sesuatu yang unpredictable, tapi dengan tunduk, dengan khusyuk, dengan rasa kosong, zero ya, merasa bahwa tidak pantas. Ya. Seorang anak bilang begini kepada ayah mamanya, "Mak, kakak kan udah bantu mama nyuci piring, kakak kan udah bantu mama ngepel, kakak kan, mak mintalah mak, nggak ke mama tengok kakak capek ini, mintalah mak, kalau mama nggak ngasih malaslah kakak bantu mama besok lagi." Kira-kira kalau kita jadi ayahnya mau nggak ngasih dia? Maulah, cuma gedek. Besok-besok
kalau mau nyuruh lagi mikir dua kali. Nanti disuruh anak nih goceng juga dimintanya. Kira-kira gitu. Akhirnya tetap dikasih. Bahkan orang yang paling ngeyel sekalipun, kalau dia orang taat tetap Allah kasih. Karena Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Wasi', Allah itu maha luas, Allah itu maha pemberi rezeki. Jangan anggap Allah tekor kalau ngasih orang-orang berandalan. Karena Allah itu kan tidak punya batasan. Allah itu qiyamu binafsih. Dia itu berdiri sendiri. Qiyamu binafsih itu maknanya adalah independensinya terjaga secara akurat. Tidak pernah bersandar kepada ketaatan makhluk, tidak pernah bersandar kepada kebaikan orang, tidak pernah. Makanya kalau masuk pada konteks tasawuf, niat itu menjadi label yang paling eksklusif dari setiap amal. Ada baju cantik tapi mereknya nggak bagus, tak mau dia beli. Kenapa? Karena tidak teruji. Tapi kalau mereknya bagus, wah itu. Jadi kira-kira gitu. Hati-hati wah. Jadi kadang-kadang kita ini masih suka lihat tampilan tapi mereknya tidak menarik. Tapi kalau dalam ilmu syariah, dalam konteks fikih dalam hal ini, tapi saya tidak dikotomik ini ya. Tolong pahami, saya bukan membeda-bedakan bahwa ini fikih dan enggak. Saya mau ingin nanti mencari benang merahnya di mana. Kalau konteks syariah, al-hukmu bizahir. Yang kau buat itulah yang menjadi hukum. Bahwa kau bilang kau taat sama Allah tapi enggak ngerjain sholat, bagi orang syariah yang jelas kau berdosa. Walaupun kau punya 1000 alasan, yang alasan itu tidak masuk unsur kepada darurat. Kenapa abang nggak sholat lagi bad mood? Taulah kau suntuk aja bawaan gue ini. Nggak masuk alasan itu, nggak masuk, ya kan? Nah disinilah bagaimana pertemuannya. Nah tasawuf menguatkan kita pada posisi niat dan mengemas semua af'al perbuatan kita bahwa punya hubungan, punya relasi terhadap niat. Syariah itu membuat, fikih itu membuat semua perbuatan jasmani kita ini adalah perbuatan yang kita relasikan ketaatannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun ilmunya, begitu udah dengar azan sholat dia. Jadi nggak ada dia bilang saya ini nggak level lagi kayak kalian ini yang sholat kayak gini, nggak level saya. Saya ini eling aja. Kalau kalian ini kan masih gerak-gerak, apa sholat kalian? Nah, kira-kira gitu, yang gini-gini ini. Nggak parsial dia. Kalau hatimu bisa zikrullah, boleh, bagus. Bahkan detik pun hitungannya engkau sudah berzikir kepada Allah. Tapi ingat, perintah, coba ya, kalau dipertanyakan ya, kenapa sholat itu menjadi lebih khusus? Karena semua perintah Allah yang lain hanya diperintah melalui ayat, kecuali sholat. Sholat itu dijemput Pak, melalui Isra wal Mi'raj. Jadi tolong jangan disepelekan. Ya, jadi ini menjadi satu statement yang harus kita kuatkan. Jadi sehebat apapun, serusak apapun kita, kalau boleh jangan meninggalkan sholat. Setidaknya orang yang tidak meninggalkan sholat itu sensitivitasnya masih hidup meskipun tidak kuat. Setidaknya dia mesti paham yang saya kerjakan ini masih salah, kira-kira gitu. Nah, ini bicara tentang akses. Ini percaya atau nggak percaya nih Pak? Ya. Seorang guru selesai ngajar, rupanya hujan. Begitu hujan, tanya muridnya, Pak kenapa belum pulang? Hujan. Oh ya, awak luan ya. Pergi semua. Padahal dia hanya membutuhkan payung. Ini bicara hal-hal yang imateri ini. Tapi kalau nanti zauknya seorang guru itu tinggi, Pak, itu merasa bersalah itu muridnya kalau dia pergi duluan tapi gurunya dia tinggal. Sampai begitu, dan itu nggak bisa dibuat-buat Pak. Ini yang ngomong nih. Ini yang ngomong. Itulah kenapa tuh kalau bicara bercermin kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita di tradisional dulu ya. Waduh Pak, wallahi ya. Kadang-kadang udah ngaji ngantuk-ngantuk siswanya gini ya. Nggak mau orang itu bilang, udahlah Pak, udah nggak mau. Kenapa? Hormat kepada guru itu bukan dibuat-buat Pak. Itu memang bagian yang terakses. Kalau ditanya itu kenapa, saya juga bilang karena gurunya terlalu ikhlas mengajarkan ilmu itu, sehingga akhirnya nilai yang tercerna kepada orang-orang yang menyaksikan itu terlanjur sangat cantik nilainya, sehingga kita nggak berhasil menghina, menjelekkan, meremehkan, menghinakan, dan itu yang tercermin Pak. Ya coba bayangkan para ulama dulu yang diasingkan,
Bahkan ada abdi dalamnya, pengikutnya yang tidak digaji bertahun-tahun, yang penting bisa dekat kepada ulama itu. Bahkan dia bilang, Ustadz, lapar ya, saya keluar sebentar cari makan. Digerakkan Allah dirinya untuk pergi cari makan, Pak. Padahal makan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk. Nah kan kalau saya ceritakan ini dibilang saya mendongeng. Enggak, Pak. Silahkan dibaca sejarah para ulama itu ya, Syekh Nawawi, Syekh Al-Bantani, Syekh Asy-Syinqili, banyak-banyak pengikut yang kelihatan mereka sangat loyal ya. Loyalitasnya itu terjaga sebab keikhlasan. Nah kalau sekarang ada enggak? Saya bilang mungkin sulit menemukannya. Tapi kita tidak boleh merasa buruk sangka. Makanya Pak, kalau bapak-bapak berjalan ke kampung, misalnya, ini saya mendengar ini masjid ini mau pergi ke Humbang ya. Nanti sampai di Humbang, carilah ulama-ulama di sana, yang mungkin petani gitu ya. Coba belajar sedikit tentang cara hidupnya. Kadang-kadang keteladanannya sangat tinggi, tapi tidak terekspos oleh apapun, termasuk media. Tapi orang kampungnya bila ingin memutuskan sesuatu, sangat menunggu cerita dari dia. Ya, kalau dibilangnya udahlah kita maafkanlah orang kampung sebelah ya, karena mereka juga sudah minta maaf. Sami'na wa ata'na semua. Wah, coba sekarang kalau ada musyawarah, Ustadz bilang udah kita maafkan. Ustadz ini punya kepentingan nih, nggak jelas nih, gitu-gitu. Kira-kira gitu, Pak. Itu kan ada cerita di satu kampung, Pak. Ini dulu diceritakan oleh guru saya, almarhum Ayah Mukmin namanya, sudah wafat, orang Simaningkir. Guru di Purbabaru Mustafawiyah. Itu di kantor saya pajang itu fotonya sebagai takzim saya kepada beliau, bukan pengkultusan, takzim saya. Katanya begini, di satu kampung dulu waktu saya kecil katanya, ada seorang ulama dan menurut saya, menurut dia ini kan, menurut saya dia itu waliullah. Jadi kampung sebelah sudah banjir sebab hujan yang deras. Sudah sudah semua sawah Sabah itu di sana, sawah itu sudah terendam itu. Lalu prediksinya 2 hari 3 hari ke depan akan sampailah ke kampung mereka. Tahu, dikumpulkanlah orang di masjid. Biasa kan begitu, tokoh adat, tokoh agama, itu kumpul di masjid. Termasuklah Naposo Nauli Bulung namanya, anak-anak muda lah kira-kira gitu. Dia kumpulkan, cuman satu dia bilang, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songonondo kayak gini ya. Ini kampung sebelah sudah banjir. Ingat, banjir itu salah satu ujian dari Allah karena dia air itu makhluk Allah. Berarti banjir yang di kampung sana atas izin Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak sampai banjirnya kemari, kita harus ada ikhtiar. Satu, kita naikkan tanah, dia sebutkanlah ada. Tapi yang kedua, sepakatlah kita semua. Kalian ini Naposo Nauli Bulung, Homodo Sude katanya, ditunjuknya Naposo Nauli Bulung. Jangan kalian tinggalkan sholat, berjanjilah. Maunya kalian itu kira-kira. Sepakat semua satu kampung, Pak. Akhirnya alhamdulillah, tidak sampai air itu ke kampung. 2 hari kemudian sudah musim panas, tidak lagi musim hujan. Nah, ayo kita korek. Apa yang mau kita sebutkan di cerita ini? Dia tak pala menggebu-gebu menjadi ustadz yang penuh retorika, ngomong wah, pakai dalil, qala Syafi'i, qala Hanafi. Tidak ada, Pak. Dia cuma bilang, damai-damailah kita, jangan tinggalkan sholat. Tapi yang mengajak itu ruhnya. Yang diajak itu ruh yang mendengarkannya. Jadi bukan telinga yang diajak, Pak. Kalau telinga yang diajak enak didengar, tapi tak mau dicerna oleh perbuatan. Itulah orang kayak kami ini, ustadz-ustadz yang banyak omong. Terlalu bagus retorika tapi tidak mampu mengakses kebaikan kepada orang. Makanya di situ kerendah dirian kita. Berarti kita masih jauh dari harapan. Itulah alasan kalau saya termasuk pahamnya tradisional. Saya sangat menghormati para ulama-ulama dulu. Saya mencoba membaca mencari tahu tentang bagaimana dia dulu membangun hidupnya segala macam. Karena bagi saya tidak mudah itu. Melahirkan diri yang istiqomah dan diteladani itu sulit. Oke ya, sedikit lagi. Maka bagaimana
ujibu da'watad da'i zada'an, kalau masuk pada prinsip fikihnya, jangan tidak pernah berdoa, jangan tidak mau berdoa, berdoalah dan jadikan semua aksesmu menjadi sebuah doa. Ini penting, Pak. Ya, nengok orang yang kelihatan kasihan, jangan hanya dikomentari tapi didoakan. Tapi hati, Ustadz itu lebay kali namanya, nggak Medan banget itu Ustadz. Anak Medan ini keras Ustadz. Iya, keras boleh, tapi lembut dari hati. Pak, ini mau saya ceritakan yang normal ini, Pak. Tadi saya naik mobil, Pak, sampai di Sambu, macet luar biasa, Pak. Kalau saya tetap naik mobil tadi, Pak, nggak sampai saya kemarin. Bayangkan, saya di Sambu tadi itu jam 6 kurang 5. Nah, saya telepon staf di kantor, bawa kereta BK Merah. Mobil parkir, saya naik kereta, pakai saya mantel. Nah, waktu saya nunggu itu, di samping pinggir tuh, di mobil saya parkir tuh ada seorang anak, bapaknya penjaga tambal ban. Kalau terbayang itu Sambu sebelah kiri, ada jual minyak eceran gitu-gitu toh. Ditutupi bapaknya lah dia dengan keretanya, dan dia menulis seperti nulis PR karena ada buku begitu. Mau saya foto tadi, cuman takut ketahuan. Menurut saya sederhana, itulah bahagia itu. Orang macet di sini, awak aja udah berhenti di sampingnya, dia lost itu, ku banting nulis. Maksud saya mendefinisikan kesyukuran itu. Nah, apa komentar kita? Kalau komentar kita, kasihan ya anak ini, enggak begitu cara mengomentari, itu tidak produktif, Pak. Ya Allah, ternyata engkau memberi rezeki yang banyak di semua tempat yang berbeda. Begitu cara membacanya. Anak ini normal hidupnya, padahal cara pandang saya tidak normal. Bapaknya sibuk menempeli ban di situ, dia nulis di situ, Pak. Nah, maksud saya menguatkan sensitivitas agar semua cara hidup kita ini bagian dari doa, itu maksud saya. Jadi tidak hanya pada komentar. Ya, nengok orang sakit tapi tetap kelihatan tidak tinggal sholat, ya didoakan dia supaya diberikan sehat dan jadikan itu sebagai nasihat. Itu menurut saya. Jadi, kawan nih, itulah dulu waktu sehat nggak mau kau sholat, sekarang udah sakit udah sholat kau. Bukan begitu, itu nggak komentar namanya itu. Itu nggak komentar, gitu-gitulah maksud saya. Semua, Pak. Ternyata pelajaran lewat alam ini lebih banyak di atas 50% yang Allah hadirkan untuk kita dibanding pelajaran di kelas. Kalau mau mengambil pelajaran, hanya itu aja, namanya mau izoh. Ya, pembelajaran. Akses belajarnya tidak langsung lewat akal. Kalau belajar yang normal di kelas langsung lewat akal. Dia boleh saja lewat hati dulu, lewat telinga dulu, lewat mata dulu, terus kita mengimprove, terus dia menghasilkan value nilai. Sampai di rumah aturannya awak mau marah sama anak awak karena nengok anak orang tadi tetap ngerjain PR, jadi ringan hati awak. Kira-kira gitu. Jadi semuanya harus menjadi nilai kepada diri. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mengamalkan itu. Nah, ada lagi sedikit lagi. Doa yang kau minta jangan pernah cari kapan dikabul. Karena kadang-kadang Allah mengabul lintas generasi. Ini juga cukup menarik, Pak. Ya. Apa boleh saya mencerita? Itu jamnya benar nggak nih? Oh benar ya. Enggak, maksudnya gini, tiba-tiba udah kena apa aja, zong aja kan, tiba-tiba azan. Jadi Pak Darwin, ayahanda, dulu ayah saya kepengen menjadi wartawan, tapi dia tidak pede menulis. Dan akhirnya ayah saya ceritakan ini. Dia bilang, saya berdoa kiranya saya bisa menjadi penulis. Dan kata ayah saya itu nurun ke saya, meski tidak nurun ke dia. Gitu-gitu, Pak. Nggak usah saya ceritakan karena saya nggak boleh mengakukan diri. Jadi sampai hari ini ayah saya punya kesimpulan bahwa semua yang dia doakan dulu yang belum Allah terjemahkan kepada hidupnya. Allah seperti berikan kepada saya. Sehingga ayah saya punya kesimpulan, tolong kau juga berdoa kepada anakmu yang boleh saja terusannya kepada cucumu nanti. Dia bilang, dan saya sangat percaya itu, dia bilang. Nah itu, jadi yang begitu-gitu itu. Jadi kita ini kan kadang-kadang suka berdoa kalkulatif. Ya ngelihat karena kampung di Sidimpuan enggak mau berdoa jadi orang hebat, enggak mau. Kenapa begitu? Karena kita memprediksi takdir Tuhan di mana gitu. Kalau kata guru saya dulu, ya sangka baikmu hanya setinggi badanmu.
Kalau kau tinggi 150 cm hanya segitu sangka baikmu, sisanya enggak. Kira-kira gitu. Jadi kalau pendek dia pendek lah sangka baik. Sampai begitulah guru kita dulu mengejek kita untuk melihat ternyata hal-hal yang sifatnya kuantum itu sering terjadi kepada diri. Meskipun yang kuantum itu boleh jadi tidak dibaca oleh orang, tapi kita rasakan, Pak. Termasuk, Pak, meskipun kita bukan dikenal orang, tapi kita diberi sehat, diberi kemudahan, dijauhkan Allah dari fitnah. Ini juga bagian dari akses yang menguntungkan. Jadi tolong jangan ngomongnya begini, ini begini nih. Tapi nggak apa-apa, ini juga nggak salah. Cuma kurang produktif menurut saya. Gini lah Ustadz, saya semenjak pensiun kemana lagi? Bermasjid aja lah kerja saya, mana ada yang lain lagi? Wah, kok begitu? Itu udah keren itu, Pak. Kalau nggak sama orang masjid, mana begaul saya sini lah. Kalau nggak suntuk aja bawaan di rumah, di masjid lah. Nggak Pak. Itu bukan pelarian. Itu rezeki rahasia yang Allah hadirkan kepada dirimu. Boleh jadi dulu kakekmu berdoa, ya Allah jadikanlah cucu dan anakku sebagai ahli takwa. Berhasil melihat masjid sebagai tempat dia berlindung dengan gembira. Ada di sana taat, ada di sana sujud, ada di sana taubat, ada di sana silaturahim, ada di sana infak, ada di sana sedekah. Tapi mungkin tidak diterjemahkan untuk dia. Diterjemahkan untuk kita-kita ini. Makanya kita ini surplus bagi orang-orang yang sudah pensiun 5, 10, 15 tahun tapi masih mantap aja. Bukan dompet, kalau dompet yakin aku oleng juga itu. Tapi tentang kesehatan jasmani dan rohani. Jadi rezeki-rezeki rahasia inilah harus kita berhasil membacanya. Kalau enggak ya gitu, mentok-mentok aja. Gila Ustaz, coba bayangkan Ustaz, kalau di rumah aja aku apa enggak mati aku Ustaz? Inilah jalan aku supaya tidak mati. Enggak Pak, enggak begitu Pak. Enggak begitu. Allah hadirkan masjid ini tempat lain. Makanya kecemburuan kita harus hadir kepada orang-orang yang saklek pada urusan ibadah. Ya. Diceritakan kepada saya. Ya, nanti kami mau pergi ke Humbang, mau mengunjungi orang-orang yang mungkin minor untuk berdakwah. Ya. Batin saya membatin. Orang ini berarti ngabisi duit saya bilang. Ngasih capek. Tapi ternyata cara saya mendefinisikan beda dengan cara orang itu akan menjalani. Cobalah, apa rezeki rahasia Allah? Rezeki sehat, rezeki kemauan, rezeki bersabar. Bayangkan. Ya. Dan menurut saya yang gitulah yang harus diterjemahkan. Maka harus cemburu. Sama kayak orang lagi sibuk bekerja di kantor, Pak. Ini kalau saya diminta ceramah di kantor-kantor, terus kalau saya datang agak cepat, terus saya ketemu sama 2-3 orang yang ya mungkin 10-5 menit lagi mau bau azan, dia sudah iktikaf terus membuka Al-Quran gitu ya. Itu kalau komentar yang norak kan gitu, nih orang nggak ada kerjaan kayak gini, belum lagi masuk waktu sholat udah ngaji, kira-kira gitu ya. Boleh lah komentar itu secara manusiawi boleh, tapi menurut saya tidak sekasar itu komentarnya. Itu dia. Ya, jadi kenapa? Karena nanti nauzubillah, mudah-mudahan itu tidak hadir di diri kita. Akan ada masanya manusia yang mengaku taat kepada Allah mendefinisikan ketaatan itu sebagai tempat yang defensif, bukan tempat yang ofensif. Sehingga dia hanya menjadikan taat dengan segala definisinya, baca Quran, sholat, iktikaf, sholat sunnah, itu hanya pilihan-pilihan terakhir bila tidak ada pilihan yang lain. Ngeri Pak, berat, seram. Makanya tetap jadi kampungan aja kalau saya sih gitu. Tetap jadi kampungan aja, biari aja. Ya, tetap harus memandang sesuatu yang sifatnya mahdoh itu menjadi ikatan utama, Pak. Jadi karet, Pak. Ya. Bayangkan kalau kita beli lontong terus kuahnya dipisah. Kalau kuah yang dipisah itu tidak dikaret dengan kuat, dilepas dia Pak, walaupun cantik kali plastik yang kita pakai, tetap bersebar-sebar itu Pak kuahnya. Iya kan? Paksalah tinggal buka plastik awak itu, tinggal tumpahkan lontong awak itu, makan loh di plastik itu ya kan, nggak ada lagi. Artinya itu karet dasar ya. Mungkin dia tidak pernah dipandang mahal, tapi dia sangat menentukan. Karena kalau nggak ada dia bisa hubar habir itu isi semua kemana, dan kita bisa tidak merasa gembira memakannya. Terakhir ala kulli hal falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka kata Allah, ya maka hendaklah kalian
falyastajibu li, semua perintah diikutilah, janganlah enggak diikuti ya. Wal yu'minu bi, ya. Kalian harus memakai keimanan untuk berinteraksi dalam setiap kehidupan dan ketaatan kalian. La'allahum yarsyudun, karena selalu kalian akan berada pada rasyad. Jadi kalau nama anak rasyad itu di atas kepintaran itu, Pak. Rasyad itu kecerdasan. Jadi rasyidin itu orang yang berhasil menafsirkan sesuatu secara akumulatif. Ya. Dilihat orang dia tidak punya banyak harta, tapi dia tak mau mendefinisikan dirinya miskin. Saya ulangi. Dilihat orang dia tidak banyak harta, tapi dia tidak mau mendefinisikan dirinya sebagai orang miskin. Dilihat orang dia banyak harta, dia tak berhasil melihat dirinya sebagai orang kaya. Rasyad itu, Pak. Coba. Ini yang gawat bukan gitu, Pak. Orang melihat dia sebagai orang kaya, tapi dia mendefinisikan dirinya sebagai orang miskin. Akhirnya tetap minta aja bawaannya. Kira-kira gitu. Nah, yang gitu-gitulah ya, Pak. Ya, bagaimana ini menerjemahkannya? Ini termasuk, Pak. Saya mengamalkan ini tapi tidak selalu istiqomah. Kalau saya mendapati pengajian yang selalu dibagi kemek-kemek, tahu kemek-kemek, Pak? Iya kan? Kadang-kadang kan Ustadz dikasih lebih-lebih itu, Pak. Saya beberapa momen dapat keadaan itu, apalagi malam ketiga, Pak, kalau hadir. 3 sampai hampir setinggi awak nasi itu mau dibawakan ke awak, ya kan? Begitu jalan awak keluar, ada satu, aku belum dapat. Saya bilang itu zalim, Ustaz. Dan saya alhamdulillah kalau mendengar itu, mudah-mudahan Allah istiqomah. Saya begitu, Pak. Saya ambil hak saya satu, karena sama hadirnya. Kira-kira gitu. Jadi tidak ada yang spesial lah di situ, biasa-biasa saja. Apalagi kita mengambil keuntungan sesuatu yang kita ketahuan ada orang-orang yang tidak mendapatkan. Makanya kalau di tempat-tempat yang ramai, yang khawatir pembagian makanannya itu enggak ramai, saya kadang-kadang kalau bisa lari, saya lari, Pak. Bukan karena sok paten kali, Ustaz. Enggak. Hanya begitulah yang saya pandai. Memberi belum pandai, setidaknya tidak mengurangi hak orang lain. Kira-kira begitu mendefinisikan. Jadi jangan karena perkara sudah Ustaz loh. Aku kalau enggak 3 enggak mau aku, enggak cabut aku dari sini. Kau pikir? Maaf ya. Nah, kira-kira. Tapi beda orang, beda cara mendefinisikannya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Selalu kita berdoa kiranya Allah selalu memberi perlindungan kepada diri kita, diberi keistiqomahan, diberi kemuliaan, dan insyaallah kita ini adalah ahli taubat dan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Handphone abang di mana?